Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah rahimakumullah, insyaallah malam ini kita buka kembali pengajian Jumat malam Sabtu setelah selama bulan Ramadan bukan libur, lebih dipadatkan. Karena kalau bulan Ramadan kan tiap hari, tiap malam dan tiap pagi ya. Sekarang kita kembali ke setiap Jumat. Dan materi kita pada malam hari ini kritik pada ucapan pasca Lebaran. Kenapa patut kita kritik? Karena sebagai Muslim seyogyanya ucap, sikap, dan tindakan itu selalu berusaha yang bermanfaat, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Jika ucapan yang disampaikan kepada sesama Muslim itu mengandung manfaat, maka akan berarti, akan bermakna. Jadi kalau ucapan yang disampaikan itu ada dasar hukum dan ada artinya, maka akan bermakna dan berarti. Sebaliknya, jika hanya berisi basa-basi dan tidak mengandung arti, maka akan sia-sia. Nah, oleh karena itu sepantasnya kita memilah mana ucapan yang bernilai ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Tentu bukan hanya yang berkaitan dengan Idul Fitri, tapi juga berkaitan dengan yang lainnya. Karena ternyata baik langsung dari Rasul maupun dari sahabat itu ada bimbingan bagi kita, ucapan-ucapan selamat, ucapan-ucapan sapaan terhadap sesama Muslim, baik itu yang menikah seperti barakallahu laka wa baraka alaik, yang mau umroh seperti zawadakallahu taqwa wa ghafaradan bak, atau mau haji zawadakallah bit taqwa wa ghafaradan bak wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Kemudian ucapan selamat yang pulang ibadah haji seperti qabbalallah hajjaka wa akhlafama anfakta, atau juga seperti kepada yang berzakat sajakallah khairan katsira, atau assalamu alaihi Allahumma shalli alaihi. Jadi ada ucapan-ucapan selamat atau tahniah yang berdasar bimbingan Rasulullah SAW maupun sahabatnya. Nah, sekarang kita kan menemukan pasca Idul Fitri itu banyak ucapan selamat yang cukup beraneka ragam. Nah, maka kita kritik. Yang dimaksud dengan kritik itu jangan dianggap menyalahkan. Itu kritik itu bisa kritik kedudukannya, bisa kritik istilahnya itu kalau ilmu hadis itu otentisitas.
Kritik otentisitas itu ada atau tidak adanya sumber ucapan tersebut, atau namanya dengan metode tausik. Ada kritik validitas, sah atau tidak, itu namanya takhrij, tasih. Ada juga kritik reliabilitas, pantas, pas atau tidak, itu namanya kritik tatbik. Jadi kalau di dalam ilmu hadis itu ada kritik tausik, ada kritik takhrij, ada kritik tashih, ada kritik tatbik. Nah, kritik tausik itu ada atau tidak sumbernya, itu namanya kritik tausik. Otentisitasnya, sumbernya dari mana? Kalau ada, dari mana sumbernya? Terus diselidiki, kalau sudah ditemukan sumbernya, bagaimana rentetannya, urutannya, atau siapa yang mengeluarkannya, dari mana asal usulnya, itu tahrij. Kemudian tasih, nanti benar enggak, bisa diakui sebagai kebenaran atau tidak. Kemudian tatbik itu bisa dilaksanakan atau tidak, diamalkan atau tidak. Itu sebetulnya di dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan bagi kaum muslimin itu harus kritis terhadap semuanya itu. Makanya ketika ada sahabat yang sedang, pernah saya sampaikan pada ceramah taraweh, sedang ngoprek bunga korma, kemudian diketahui oleh Rasul, maka Rasul bertanya, kenapa? Apa yang kamu lakukan tentang bunga korma itu? Kata sahabat itu, ya Rasulullah, saya sedang mengawinkan bunga korma itu. Kenapa harus dikawinkan? Ya itu kata orang tua, kalau nggak dikawinkan nggak jadi, jelek, buahnya kalah petong. Nah maka oleh Rasulullah SAW diperintah sahabat itu uji coba bener nggak kalah petong kalau nggak dikawinkan. Lalu oleh sahabat itu tidak dikawinkan, ternyata betul jelek. Nah maka kata Rasulullah setelah dia praktek, fa amma fi umuri dinikum fa alayya wa amma fi umuri dunyakum fa antum a'lamu bihi. Makanya urusan agama kamu harus tahu dariku, harus tahu sumbernya, itu adalah urusanku. Tapi kalau urusan duniamu, antum a'lamu bihi, kalian harus lebih tahu dari aku. Jadi jangan hanya ikut-ikutan, tapi harus diteliti, harus dikritik ya atau tidaknya. Jangan hanya ikut-ikutan. Nah ini Rasulullah SAW mendorong kepada kita supaya kita tidak puas menjadi orang awam. Kan orang biasanya bangga jadi orang awam. Punten dak bima orang awam, meni reus eta jadi orang awam teh. Jangan jadi orang awam. Mohon maaf, saya mau jadi orang pinter, orang cerdas. Makanya saya nanya. Baik. Jadi ini juga kan kita temukan berbagai ucapan yang beraneka ragam. Sedangkan kita harus mencari baik ucap, sikap maupun tindakan yang bernilai, yang bermanfaat. Kenapa? Karena salah satu sifat orang mukmin yang baik adalah orang yang meninggalkan ucap, sikap, dan tindakan yang tidak berarti. Dia akan tinggalkan ucap, sikap maupun tindakan kalau tidak punya nilai apa-apa, kalau tidak bermanfaat, dia akan tinggalkan. Dia seorang mukmin yang baik itu memakan makanan yang bermanfaat.
Kalau tidak bermanfaat, walaupun tidak haram, dia tinggalkan. Dalam ucapan juga begitu. Karena apa? Karena sebagai mukmin diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin itu meninggalkan lago, berpaling dari ucap maupun perbuatan yang tidak berguna. Jadi tidak berbuat yang sia-sia. Apapun, mulai dari tidur, bangun tidur, makan, pergi kemanapun, istirahat pun, itu dalam rangka efisiensi, dalam rangka melakukan yang bermanfaat. Dan Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak ada artinya baginya, apa yang tidak bermanfaat. Jadi sifat orang muslim yang baik akan meninggalkan yang tidak berguna, akan meninggalkan yang tidak bermanfaat, baik ucap maupun sikap maupun tindakan. Nah, sekarang kita mulai kritik ucapan-ucapan yang tersebar di masyarakat pasca Lebaran. Pertama, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, tulisan Arabnya adalah min aidin, ini kurang nun ya. Ini yang benar. Minal aidin wal faizin. Aid itu berasal dari kata ada yaudu. Audan. Wal faizin, faizin itu berasal dari kata faza yafuzu, fauzan, faiz. Jadi min itu artinya dari atau golongan. Jadi minal aidin itu artinya semoga kita semua termasuk yang kembali. Karena aid itu berasal dari kata ada yaudu. Wal faizin, dan semoga kita termasuk orang yang meraih kemenangan. Persoalannya yang patut kita kritik, pulang dari mana? Kan minal aidin artinya semoga kita termasuk orang yang kembali, orang yang pulang, orang yang mudik. Aid itu artinya mudik. Jadi bisa aid itu orang yang mudik. Nah, sekarang pasca Ramadan kita minal aidin, semoga kita termasuk orang yang kembali dari mana? Pulang dari mana? Nah, itu yang patut kita kritiknya. Konon, tapi konon ini bukan hadis. Konon, kenapa saya katakan konon? Karena tidak saya temukan dasarnya. Itu para ibu dulu katanya, tapi itu sekali lagi konon. Kan pada tahun kedua Hijriah itu pertama kali dipadukan ibadah saum Ramadan. Sebelum Rasulullah SAW hijrah tidak ada kewajiban saum Ramadan. Yang ada hanya sholat. Saum Ramadan itu baru difardukan pada tahun kedua Hijriah. Tepatnya turun surat Al-Baqarah 183 itu pada 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sekitar setelah 17 atau 18 bulan Rasul berada di Madinah. Nah, kan perintah ibadah saum Ramadan teh beriringan dengan perintah perang. Yang perintah perang pertama kali itu pada bulan Rajab, yaitu ketika Abdullah bin Jahaz, saudara ipar Rasul,
berdakwah ke Mekah, di Wadi Nahlah dicegat oleh pasukan Hadromi. Di situ duel. Tidak sadar bahwa itu sudah menginjak bulan Rajab. Nah, sehingga heboh. Masyarakat itu pajarkeun teh melanggar bulan haram, karena bulan Rajab kan bulan haram. Karena itu sudah tali paranti dari zaman Nabi Ibrahim, tidak boleh perang di bulan haram, di bulan suci. Bulan suci itu 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu namanya bulan suci. Kalau bulan Ramadan bukan bulan suci, namanya Syahrul Mubarak, bulan barokah, atau Syahrul Quran, bulan Al-Quran, atau Syahrul Siyam, atau Syahrul Sabr. Nah, maka Abdullah bin Jahaz itu sendiri merasa bersalah dengan melawan sampai si Hadromi itu terbunuh karena heboh di bulan haram. Maka turunlah surat Al-Baqarah yang membolehkan melawan walaupun di bulan haram. Jadi dilanjutkanlah perintah-perintah perang, faqatilul ladina yuqatilunakum, dan seterusnya, surat Al-Baqarah lengkap berperang. Nah, dalam turun ayat-ayat perang dan dalam situasi banyak perang kecil-kecilan, itu ibadah Ramadan dipardukan. Pada tahun kedua Hijriah, pas bulan Ramadan ibadah saum pertama kali diturunkan, juga terjadi perang besar, yaitu perang Badar, tepat 17 Ramadan, yang disebut Yaumal Taqal Jam'an. Nah, maka begitu selesai bulan Ramadan, hari perang Badarna mah sanes konon. Perang Badar nama itu jelas dalam Quran. Yang konon itu adalah ucapan ibu-ibu. Yang konon itu ucapan ibu-ibu menyambut para suami setelah perang Badar. Jadi kan perang Badar 17 Ramadan sampai beriringan dengan selesai bulan Ramadan. Nah, maka waktu Idul Fitri itu kan para suami itu pulang dari perang. Maka konon minal aidin wal faizin, Anda kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan menang. Tapi sekali lagi itu konon ucapan minal aidin wal faizin itu bukan untuk Ramadan, ya? Bukan untuk Ramadan, kononnya juga tapi untuk yang pulang perang. Nah, makanya sekarang kita kritik, kita kan minal aidin wal faizin setelah Ramadan. Nah, pulang dari mana? Pulang dari mana? Dari Betawi. Gitu. Jadi kan ternyata di kita minal aidin wal faizin itu diucapkan baik yang mau pulang ataupun tidak, kan? Minal aidin wal faizin. Artinya semoga kita termasuk orang yang kembali dan meraih kemenangan. Nah, pertama pulang dari mana? Yang kedua menang apa? Nah, apa ada yang dilogikakan? Ini menang setelah memerangi hawa nafsu. Kumaha kriteria menangnya memerangi hawa nafsu? Gitu. Itu. Aidin wal faizin. Karena apa? Karena id itu tidak sama dengan aid. Kalau id mah itu adalah kata asal. Kalau aid kata jadian. Bahasa Indonesia kan ada istilah kata asal kan? Ya, ada kata jadian kan, seperti memakan itu kan kata jadian. Tapi kalau bangku kan kata asal gitu. Bangku itu tidak ada kata asalnya, karena memang itu kata asal. Nah, id itu kata asal, bukan kata jadian. Kalau aid itu kata jadian. Kalau aid mah berasal dari kata ada yaudu, audan, udan, aid, yang kembali. Kalau id mah jamaknya ayad.
Jadi tidak ada kaitan minal aidin dengan id. Tidak ada. Itu ucapan minal aidin wal faizin yang perlu kita kritik. Jadi persoalannya pulang dari mana, meraih menang setelah apa. Kemudian kalimat berikutnya saya temukan, kembalilah ke dalam kesucian sejati di hari yang penuh kemenangan. Selamat Idul Fitri 1437 Hijriah. Nah ini kembalilah ke dalam kesucian. Kembalilah ke dalam kesucian, mungkin bahasa Arabnya minal aidin ilal fitrah. Minal aidin, kembalilah kepada kesucian. Semoga kita kembali ilal fitrah, kepada kesucian. Sedangkan di sini selamat Idul Fitri, bukan selamat Idul Fitrah. Apa bedanya fitri dengan fitrah? Kalau fitrah memang mempunyai dua makna. Pertama, fitrah itu al-jibillah al-mutahayyiyah liqabuliddin, yaitu potensi dasar yang diciptakan Allah untuk menerima agama. Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan atas fitrah. Fitrah keagamaan. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Itu adalah potensi dasar. Makna yang kedua, fitrah itu suci. Asyarun minal fitrah, atau dalam hadis lain khamsatun minal fitrah. 10 perkara termasuk bersuci, yaitu al-madmadah berkumur, as-siwak gosok gigi, taklimul adopir gunting kuku, kemudian al-istinsak wal istinsyar menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, halkul ana mencabut mencukur bulu kelamin, menggunduli bulu kelamin, nutful ibti menggunduli ketiak. Nah itu fitrah namanya, dalam arti bersuci. Sedangkan ini bukan Idul Fitrah, tapi Idul Fitri. Id itu artinya hari raya, jamaknya a'yad, bukan kembali. Jamaknya a'yad. Id itu artinya hari raya. Fitri, jadi bukan Idul Fitrah tapi Idul Fitri. Id jamaknya a'yad, berarti hari raya. Seperti dalam Al-Quran, qala Isa ibnu Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Isa pernah berdoa, ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, takunulana idan, supaya ada id, ada hari raya bagi kami, li awalina, baik yang pendahulu kami, wa akhirina maupun yang berikutnya, wa ayatan minka, dan menjadi ayat, bukti, mukjizat darimu, warzuqna, dan turunkanlah rezeki pada kami, wa anta khairur razikin, engkau itu sebaik-baik pemberi rezeki. Berarti berdasar surat Al-Maidah 114, id itu adalah kata asal yang berarti hari raya, jamaknya a'yad. Kemudian di situ disambungkan Idul Fitri. Jadi hari raya fitri, bukan Idul Fitrah.
Bedanya apa? Kalau fitrah tadi maknanya dua, suci dan potensi dasar. Kalau fitri berasal dari kata putur atau iftar, artinya berbuka. Jadi Idul Fitri itu artinya hari raya berbuka karena setelah saum, atau hari raya makan pagi karena selama 1 bulan tidak boleh makan pagi. Makanya Rasulullah SAW sebelum ke tempat sholat id, beliau makan pagi dulu alias putur. Sama halnya dengan zakat fitri, bukan zakat fitrah. Kalau dalam hadis zakatul fitri, kalau kita buka hadis nggak ada itu istilah zakat fitrah. Karena zakat itu artinya suci, fitrah suci. Mun zakat fitrah suci-suci. Jadi makanya istilahnya zakatul fitri. Ya, zakatul fitri itu artinya zakat karena berbuka dari saum. Maka kita bersuci dengan zakat karena kita berbuka setelah saum. Zakat itu menyucikan apa? Zakat itu menyucikan jiwa, bukan menyucikan harta. Khud min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sebagian harta mereka sodakotan sebagai sodakoh, tutohiruhum menyucikan mereka, bukan menyucikan harta, menyucikan jiwa manusia, menyucikan jiwa manusia. Jadi kita itu menyucikan jiwa, menyucikan diri itu dengan zakat, dengan sodakoh. Tutohiruhum wa tuzakkihim. Jadi Idul Fitri, Id artinya hari raya, Fitri berbuka atau makan pagi. Kalau fitrah mah suci. Jadi bukan kembali kepada suci Idul Fitri teh, artinya hari raya berbuka. Kalau kembali kepada suci mah bahasa Arabna bukan Idul Fitri, tapi Audul Fitroh. Ud artinya kembali, fitroh suci. Nah maka ucapan yang tadi kembalilah ke dalam kesucian sejati di hari yang penuh kemenangan, nah itu perlu dikritik. Kita bukan menyalahkan, mengkritik. Bukan menyalahkan, kita mah mengkritik, mendiskusikan supaya lamun disebut meluruskan bisi pajarkeun nyalahkeun gitu. Jadi ngeritik lah paling enak. Ngeritik supaya ucapan-ucapan yang kita lakukan itu bernilai ibadah gitu. Jadi kalau kembalilah ke dalam kesucian sejati di hari yang penuh kemenangan. Pertama kembali dari mana? Gitu. Ke dalam kesucian sejati dalam hal apa? Hari penuh kemenangan, menang dari apa? Gitu. Mengalahkan saha? Menang salat Idul Fitri. Kenapa? Karena Id bukan kembali, tapi hari raya. Jamaknya a'yad. Kalau kan sering kita dengar ceramah dalam khutbah, katanya Id itu berasal dari kata ada yaudu. Itu dalam rumusan bahasa Arab gak akan ditemukan itu rumusan gitu. Ada yaudu Id itu. Gak mungkin karena paling kola yakulu kaulan. Berarti ada yaudu audan. Kalau Id itu kila kudu ida, ya mah idu. Jadi tidak mungkin berdomah kalau fi'il madi majhul, karena urusan ilmu nahwu. Jadi Id jelas bukan berarti kembali, tapi hari raya. Seperti disebut dalam surat Al-Maidah ayat 114. Fitri juga berbeda dengan fitrah.
Kalau fitri mah berbuka, fitroh mah suci. Ada lagi yang menarik ini. Saya baru temukan tahun 1437 ini. Di sampingnya ada foto Ustadz apa? Pernah Pak melihat spanduk ini? Pak Toto? Ya? Nah, WhatsApp. Ustadz Solmed. Itu di Robani, di Ahmad Yani, di banyak itu terpampang. Baik, kita skor dulu untuk adan. Enggak.